Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA ya. Kali ini kita melanjutkan materi berikutnya yang telah kita pelajari kemarin tentang magnet, yaitu adalah medan magnet pada kumparan. Anak-anak mungkin bertanya ya, kumparan itu apa ya? Oke, sebelum Bapak menjelaskan tentang kumparan, masih ingat tentang ketentuan gaya medan magnet pada kawat berarus listrik menurut Oersted? Ya, tepat sekali. Jadi, jika ada suatu kawat penghantar dialiri arus listrik sedemikian rupa ya, sehingga tangan kanan kita dapat menggenggam kawat seperti ini. Maka ibu jari kita menunjukkan arah arusnya dan keempat jari yang lain menunjukkan arah garis gaya medan magnet dari kawat berarus tersebut. Ya, oke. Nah, medan magnet yang ditimbulkan pada kawat berarus listrik itu sifatnya kecil ya atau lemah ya. Oke, anak-anak mungkin berpikir, Pak, gimana kalau caranya medan magnet kawat berarus listrik itu supaya besar itu bagaimana? Nah, salah satu cara untuk membesarkan atau menilai lebih dari medan magnet kawat berarus listrik adalah dengan dibuatkan kumparan. Ya, jadi untuk mendapatkan medan magnet yang lebih kuat atau lebih besar, maka dibuat dengan gulungan kawat penghantar yang kita namakan sebagai kumparan. Jadi misalnya ada sebuah besi atau baja atau logam apapun yang sifatnya ferromagnetik, kita lilitkan kawat, ya, kita lilit kawat. Maka ini akan menimbulkan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu akan lebih besar. Ya, oke. Nah, kumparan yang dibuat dengan lilitan kawat yang panjang dan rapat sekali, ini yang disebut dengan istilah solenoida. Ya, oke. Jadi kumparan dengan solenoida itu sama sebenarnya. Hanya kumparan itu hanya lilitan kawat saja, sementara solenoida itu lilitan kumparan yang sangat panjang dan rapat. Ya, oke. Nah, untuk mengetahui gimana cara kerja untuk melihat yang lebih kuat atau lebih besar dari kawat penghantar berarus listrik ini, perhatikan penjelasan Bapak ya. Oke. Nah, di sini Bapak punya sebuah logam, bisa besi, bisa baja, kemudian dililitkan oleh kawat penghantar. Oke. Nah, ujung-ujung kawat itu kita hubungkan dengan sumber arus listrik, misalnya baterai misalnya. Oke, ya. Oke, katakan misalnya ini belum terhubung. Oke, kita buat saklar ya. Oke, belum terhubung. Oke. Maka di sini belum ada arus listrik yang masuk ya. Oke. Nah, apa yang terjadi begitu kawat penghantarnya terhubung dengan sumber arus listrik? Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini kutub positif dari baterai atau sumber arus listrik, ini kutub negatifnya. Yang namanya sumber arus itu keluar dari kutub positif ya, masuk menuju kutub negatif. Jadi arah arusnya ke sini. Arah arusnya ke sini, oke. Masuk dari depan, ya, oke. Mengikuti aturan tangan kanan dari Oersted. Nah, seperti itu. Ya, kemudian turun ke belakang ya, ke belakang, ke atas lagi. Turun, ke atas lagi. Turun, ke atas lagi. Turun, ke atas lagi, seperti itu. Sampai nanti terakhir, ya. Ini keluar dari bagian belakang kawat tersebut yang terhubung ke kutub negatif baterai. Oke. Nah, ketika arus listrik itu masuk menuju kumparan ya atau lilitan kawat ini, batang logam, besi atau baja yang dibuat sebagai kumparan, ini fungsinya sama seperti magnet batang. Ya, oke. Jadi kalau ada bahan ferromagnetik, besi, baja atau apapun yang dekat dengan sini, itu akan menempel, tertarik, menempel seperti itu. Oke? Nah, karena dia berfungsi sebagai magnet bata, otomatis kekuatan terbesar adalah di kutubnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan mana kutub utara dari lilitan kumparan atau solenoida ini ya, itu bisa dilihat dari arah arus yang masuknya. Nah, seperti ini. Oke, masuk, keluar, seperti itu. Karena masuknya dari sini, otomatis ujung sebelah sini berubah menjadi kutub utara sebuah
magnet dari kumparan. Sementara arus yang keluar ini menjadi kutub selatannya. Ya, oke. Pak, gimana kalau misalnya posisi baterainya kita balik? Jadi kutub positifnya dari sini, kutub negatifnya dari sini. Oke, seperti itu. Seperti yang tadi Bapak katakan, arus yang masuk itu sebagai penentu kutub. Jadi otomatis nanti ini berubah menjadi kutub selatan, tetapi kutub utara. Sementara ini berubah lagi menjadi kutub selatan, bukan lagi utara. Kalau posisi baterainya kita balik. Seperti itu. Anak-anak jangan bingung, ya. Untuk menentukan kutub pada kumparan dilihat dari arah arus. Ya, ingat ya, arah arus yang masuk. Ya, arahnya dari mana? Ya, yang masuk adalah kutub utara, yang keluar adalah kutub selatan. Ya, seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.